PM-nya massal, jebret, PM semua, bukan atu-atu tapi jebret semua tuh. Ada juga order fiktif lari ke gua mau nipu maksudnya, tiba-tiba gua dikepung 20 orang. Gua kaget, buset ada apa nih, gua bingung kan gitu. Tuhan itu ngasihin rezeki semua rata, nggak harus lo segini enggak ya. Ibarat kata lautan tuh, lautan rezeki. Tergantung apa? Tergantung orangnya. Kan orang beda-beda. Ngambilnya pakai apa nih? Mau ngambilnya pakai sendok ya dikit lo dapetnya. Lo ngambilnya pakai baskom ya segitu. Ada juga orang ngambilnya pakai traktor atau pakai kontainer. Tergantung kita aja ngambil air lautnya itu. Ibarat kata sumber rezekinya itu tergantung kita. Udah nasib guru gini, udah takdir gua, bukan takdir, tergantung kita. Itu aja menurut gua ya. Pakai slot, aceng, gaspol. Lah, lo kan ngambil rezeki itu kan pakai sendok. Ya lo rubah lah, jangan pakai sendok, pakai mobil bak gitu kan, atau pakai kontainer. Kalian gimana caranya? Ya udah, minimal ya baskom lah gitu. Lo ngambilnya jangan pakai sendok. Gitu. Jadi ya lo cari aplikasi lain, banyak aplikasi lain lo pakai, itu aja. Dan juga kerjaan lain juga banyak. Ya pokoknya ya sesuka hati lo sebenarnya. Mau kerja di mana, lo punya skill apa gitu. Yang penting kita dapetin sumber rezeki yang halal. Hello, welcome to my channel Johan Dhani Fardinjal. Kembali lagi di konten gue Johan Dhani Fardinjal. Oke, kita to the point aja, langsung ke pokok pembahasannya, yakni mengenai pengalaman gue di dunia projolan. Pada tahun 2019, awalnya gue di Tangerang Selatan, Ciputat. Ketika gue mau merit, gue tinggalin semua pekerjaan gue dan gue hijrah ke Lumajang, yakni di Jawa Timur, Surabaya ya. Daftar di Grab. Akhirnya di 2019 gua ngojol, dan posisinya itu di Lumajang, jadi areanya tuh nggak ada macet, resto-resto juga banyak. Kurang lebih 6 bulan itu ada isu mengenai order fiktif. Grab itu ngeluarin promo, itu dimanfaatin oleh para oknum-oknum gitu ya, entah itu dari customer atau juga dari driver. Itu rame 2019, banyak order fiktif, main tembak-tembakan. Bukan ada basecamp juga di situ. Gue juga nanya-nanya, cuman gue nggak begitu mengerti mengenai tembakan itu ya. Kalau lo ngerti mengenai tembakan order fiktif antara oknum driver dan oknum pelanggan itu gimana, lo infoin aja ke gue tuh. Gue nggak begitu ngerti, karena gue lihat, gue nilai ketika itu melanggar, gue nggak mau dah gitu. Jujur aja gue kagak mau melanggar gitu. Dan gue juga udah nasihatin ke mereka gitu, jangan, gue bilang, karena nih pelanggaran ini, tapi mereka nggak aman, dia bilang gitu. Dan juga ada oknum pelanggan itu dia coba untuk buat order fiktif. Jadi kayak dia nawarin ke gua bagi hasil, taruhlah harganya misalnya nih 200. Jadi cepet-cepet gitu, gua dicepet kayak gitu. Pas banget masuk ke gua nih orderan. Udah bang, lumayan nih 100, gua 100, lo 100 dah. Biasa, ya nggak tahu aja gua digituin kan. Waduh, sorry bang, gua bilang gitu. Kalau misalnya nih ngelanggar, sorry itu say, gua nggak bisa ngejalanin gitu. Terus dia bilang, dia agak sedikit maksa gitu. Udah nggak apa-apa bang, lumayan nih 100, bukan masalah 100-nya. Ini gue punya keluarga gue kan, jadi gue ngasilin duit ya, gue ya sesuai prosedur aja, jadi yang halal-halal aja lah. Jadi gue nggak mau ambil resikonya kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue minta di cancel sama dia, gue nggak mau. Selesai dong deh. Teman-teman gue juga banyak yang ngajakin kayak gitu, lumayan begini-begini. Gue udah nasihatin jangan main tembak-tembakan atau order fiktif, gue bilang gitu, karena nanti lo nyesel. Apalagi di Lumajang ini cuman satu ojol, itu cuman Grab doang waktu itu, nggak ada lagi ojol lagi. Jadi ketika lo kena PM gitu ya, lo wassalam, selesai urusan gitu. Tapi tetap mereka bercerita aman ya bilang gitu, karena IT tuyulnya lah, aku gak tahu ya, IT tuyul atau gondruwo ada kuntilanak gitu. Yang jelas dibilang aman gitu. Ya udah, gue nggak mau gitu. Berjalan beberapa bulan kemudian rame, jadi PM-nya massal, jebret, PM semua, bukan atu-atu tapi jebret semua tuh, kayak dibom gitu. Gue kebetulan lagi nggak on ya, gue lagi di rumah gitu, lagi nyantai aja gitu. Akhirnya pas gue nyalain, kok sepi gitu kan, cuma ada berapa orang gitu. Gue tanya, pada kemana yang lain? Pada PM bang, katanya gitu. Dari awal gue udah kasih tahu, tapi mereka pada nggak peduli. Ya udah, ya risikonya tanggung diri kan. Lo main api ya pasti lo kena api kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya banyak banget itu yang kena. Gue tetap aman dong, akun gue ketika gue nyalain ya aman, gue nggak ada masalah. Ada juga order fiktif lari ke gue mau nipu maksudnya. Jadi ketika gue dapat orderan nih, nah setelah gue ngejalanin orderan itu, hubungin nggak bisa nih si pelanggan ini, hubungin nggak bisa. Tiba-tiba gue dapat telepon nih dari, katanya sih dari kantor. Selamat sore, apakah dengan bapak ini gitu? Apakah bapak mendapatkan order fiktif? Gue bilang iya, kami dari kantor. Tinggal dulu sebentar.
gitu ya, mau nanya-nanya tentang nama gua, pokoknya identitas diri gua segala macem lah kayak gitu ya. Gua bilang ini dari mana, gua bilang itu, terus dia bilang alasannya dari kantor Grab. Ya gue cek dong, kalau kantor itu dia kan Jakarta kan 021 nomor telepon kantor nih, dan kalau Surabaya kan 031 kan. Nah ini lu nelpon tapi pakai nomor HP. Gue tanya, Pak ini kalau misalnya dari kantor kenapa pakai nomor HP? Terus dia malah marah-marah, Bapak ini kalau nggak mau ngasih identitas, dia ngancam gua, saya akan blokir sekarang juga akun. Ya udah kalau lo mau blokir, blokir aja. Gua bilang itu, orang gua nggak punya salah apa-apa. Ya dapat order fiktif, tiba-tiba lo mau blokir, lo udah blokir aja. Karena gua tahu nih feeling gua udah nggak bener nih gitu. Aku udah dimatiin sama dia. Pas dimatiin mau nggak mau kan, ini gantung nih orderannya kan. Mau ya udah, gua telepon ke kantor Grabnya, Mbak ini saya dapat order fiktif, dapat begini-begini, gua jelasin yang tadi. Akhirnya udah di cancel dari sistem nih, dari kantor lah. Kalau di Grab itu enaknya dia ada chat pusat bantuan, gampang. Gua kalau misalnya ada apa-apa tinggal chat aja gitu. Kalau Gojek kan mesti harus nelpon, gua nelponnya 021 mahal rusanya kan. Makanya gua kalau di Grab ini enaknya gitu, jadi gue nyaman untuk gua ambil orderan food, barang juga, pantat juga, maksudnya penumpang juga, karena gua anggap nyaman gua, karena gua misalnya ada apa-apa tinggal chat doang, nggak mau dapat lu ngeluarin pulsa lagi gua, nggak kayak di Gojek gitu kan. Itu juga di sekitar Lumajang Jawa Timur itu ada wilayah zona merah, ada opang juga nih. Opang nggak sejalan sama driver ojol gitu, karena gue orang Jakarta ya, gue lahir di Jakarta tapi gue stay-nya di Tangerang Selatan. Dan ketika gue di Lumajang Jawa Timur itu kan ada namanya Terminal Wonerjo, gue inget tuh. Jadi setelah gue nganterin penumpang, gue selesaiin, gue mau cabut lagi gitu, masuk lagi orderan cewek nih. Ya udah, karena gue gak tahu ya, udah dinaik nih si penumpang itu naik, tiba-tiba gue dikepung 20 orang. Gue kaget, buset ada apa nih, gue bingung kan gitu. Tapi bahasa Jawa ngomongnya. Gue bilang, gue gak ngerti bang, gue bilang gitu, gue orang Jakarta, gak boleh daerah terlarang di sini gitu. Oh ya udah, terus mau gimana gitu, lo mau ambil numpang, ya udah ambil aja, gue bilang gitu. Terus numpangnya nggak mau nih, penumpangnya enggak, saya nggak mau, mendingan naik angkot katanya gitu kan. Ya udah, sorry bang, gue bilang, gue nggak tahu wilayah sini kalau nih zona merah, karena gue orang Jakarta gitu kan. Gitu, ya udah, akhirnya karena udah gue jelasin gitu, udah tuh, gue melipir dulu, gue telepon tuh ke operator Grabnya ya kan. Operatornya dari aplikasi nih, enak jadinya. Mbak nih gue dapet orderan di daerah terlarang, jadi gue dikepung sama opang gitu kan. Terus kata operatornya, gimana kondisinya, dipukul atau gimana? Nggak ada masalah, saya maksudnya nggak disentuh, gue bilang gitu. Oh gitu, jadi kalau ada apa-apa nanti kita bisa kirim satgas ke sana. Gue bilang nggak apa-apa. Oke udah, gue cabut dari situ, selesai gitu urusannya. Jadi di sana itu enaknya tuh nggak macet ya. Jadi kalau kemana-mana tuh nyaman banget. Restonya juga gak ada yang jauh-jauh, itu deket-deket gitu. Wilayahnya, tracknya dia deket-deket gitu. Tapi tarifnya juga karena wilayah daerah ya, jadi waktu itu masih murah sih. Dan semakin hari semakin banyak nih driver di sono gitu. Ya karena Grab itu buka terus nih. Buka terus, ya udah akhirnya makin kesini makin agak berkurang nih orderannya. Ketika orderannya berkurang, ya gue putar otak dong gue. Karena gue emak jauh, bapak jauh, saudara jauh, gue di sono gue. Di Surabaya Lumajang sama bini gua kan orang sono kayak gitu. Jadi ya gimana caranya, karena orderannya sepi nih, mau nggak mau apa gua buka resto, jadi resto Grab food gitu. Jadi gua buka, jadi bini gua yang masak gitu ya, yang masak food gitu. Jadi dia tugasnya untuk bikin resto, nah kalau gua sebagai driver gitu aja. Jadi jangan kalau kita udah anyap pusing kan ngarepin aja itu, jangan. Jadi kita harus cari jalan keluarnya gimana, cari solusi ya gimana caranya, buru-buru lah. Udah mau nggak mau bini gue jadi jualan GrabFood kayak gitu. Ayam goreng Mbak Nona nih gitu nih. Itu ternyata rame men. Gue buka ayam geprek, ayam bakar, ayam goreng, ayam kremes. Gue bikin itu aja dah. Gue belajar aja, belajar masak juga gue di situ. Akhirnya gue ikut nimbrung bantuin juga masak. Seiringnya berjalan waktu ternyata rame tuh men. Di situ gue orderannya foodnya gacor gue. Tapi untuk sebagai driver kurang. Jadi ketutup sama gue masak juga waktu itu, gue ikut masak. Nah ketika rame masalahnya gue itu gue kontrak di sono. Itu suka dukanya banyak banget. Baru sebulan men, itu kan rame ya kan, resto rame tuh. Itu langsung dinaikin, nggak tanggung-tanggung, 2,5 naikinnya 250.000. Misalnya gopek tuh jadi 7,5. Ya gue mikir, aduh gimana ya, karena kan kita juga baru, walaupun rame kan baru kan. Mau nggak mau gue pindah sampai 5 kali gue pindah resto, karena rata-rata dinaikin semua ketika gue berjalan sebulan. Bayangin aja tuh, gue berjalan sebulan naik di kontrakan A baru sebulan udah naikin. Terus gue pindah ke kontrakan B
baru sebulan atau 2 bulan dinaikin, gue pindah lagi ke C, baru sebulan dinaikin lagi sampai 5 kali. Gue kapan majunya nih gue begini, waduh nggak bisa nih. Udah akhirnya mau nggak mau udahlah, gue harus balik ke Ciputat. Gue harus hijrah nih, nggak bisa kayak gini. Ya udah mau nggak mau gue tutup restonya, jadi gue tutup, gue pindah ke Tangerang Selatan. Dan gimana dengan akun Grabnya, resign gue itu tahun 2021 kalau nggak salah ya, cabut gue ke sini Ciputat. Dan ketika di Ciputat, karena gue resign kan di Grab nih, gue nggak punya kerjaan apa-apaan ya, gue daftar dah tuh. Gue daftar dulu yang gampang-gampang nih, kayak InDriver, Maxim berjalan, dan bini gue buka lagi resto ya di sini. Nah ketika bini gue buka resto, dia hamil, dan gue nggak mau dia kecapean, jadi sementara tutup dulu karena ya, dia nggak keganggu hamilannya gitu, jadi udah istirahat, jadi nggak buka restonya. Jadi gue geber untuk on beat aja gitu. Jadi gue belum di Grab karena gue udah daftar tapi belum dipanggil. Itu kurang lebih 2 minggu. Grab itu memang buka terus di waktu itu ya, 2021 itu buka terus. Jadi ya 2 minggu kemudian gue dipanggil, ya udah gue ngejalanin Grab tuh. Gue waktu itu ngebeat udah ada Grab sama Maxim sama InDriver. Dan 2021 itu gue daftar di Gojek tapi nggak dipanggil-panggil. Dipanggilnya setelah 2024, berarti 21, 22, 23, 24, 3 tahun atau 4 tahun lah kurang lebih ya, gue baru dipanggil itu mah Gojek itu 2024 gue baru dipanggil. Jadi gue baru setahun gue di Gojek lancar. Jadi gue tetap ada Maxim, tetap ada InDriver, tetap ada Grab, tetap ada Gojek. Kita jaga aja, yang penting jauhin dah untuk melanggar gitu supaya kita juga aman. Kalau di Gojek itu menurut gue nih ya, lo bisa cek ya di Google, dunia perojolan itu dia ranking 1. Ini Gojek, bukan gue yang ngomong tapi dari Google-nya ya. Gojek, Grab, dan yang lainnya tuh nggak gampang untuk nyari driver ya. Kalau Grab itu gampang banget untuk nyari driver, tapi kalau di Gojek tuh nggak, bertahap gitu ya. Kalau dia butuh dia ngerekrut, tapi kalau nggak butuh ya dia tutup di Gojek itu. Tapi kalau Grab kayaknya dia sering buka terus, gampang kalau mau daftar di Grab. Sampai sekarang gue jadi driver dan juga ngajar gitar juga. Dan gue di sini juga bukan hanya ngojol aja, tapi ya seperti yang gue bilang di konten gue ini, jadi gue bukan hanya ngojol tapi gue juga ngajar gitar, bikin konten kreator, jual beli alat musik kayak gitulah gitu. Jadi kita jalanin satu kerjaan. Tuhan itu ngasihin rezeki semua rata, nggak harus lo segini enggak ya. Ibarat kata lautan, lo itu lautan rezeki. Tergantung apa? Tergantung orangnya. Kan orang beda-beda, ngambilnya pakai apa nih? Mau ngambilnya pakai sendok ya dikit lo dapetnya, lo ngambilnya pakai baskom ya segitu. Ada juga orang ngambilnya pakai traktor atau pakai kontainer. Tergantung kita aja ngambil air lautnya itu. Ibarat kata sumber rezekinya itu tergantung kita. Udah nasib gue begini, udah takdir gue, bukan takdir, tergantung kita. Itu aja menurut gue ya. Pakai slot, aceng, gaspol. Lah lo kan ngambil rezeki itu kan pakai sendok. Ya lo ubah lah, jangan pakai sendok, pakai mobil bak gitu kan, atau pakai kontainer. Kalian gimana caranya? Ya udah minimal ya baskom lah gitu, lo ngambilnya jangan pakai sendok gitu. Jadi ya lo cari aplikasi lain, banyak aplikasi lain lo pakai, itu aja. Dan juga kerjaan lain juga banyak ya, pokoknya ya sesuka hati lo sebenarnya. Mau kerja di mana, lo punya skill apa gitu, yang penting kita dapetin sumber rezeki yang halal. Oke, itu aja ya, sekian dari gue, Johan dari Vergel. Thank you.